Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dalam pertemuan yang kelima ini kita akan lanjutkan kajian kita yang isinya adalah nasihat untuk segenap kaum muslimin, terkhusus untuk kita para salafiyin terkait penyampaian kita. Para jemaah sekalian, apa yang sudah pernah saya sampaikan dan apa yang akan saya sampaikan seterusnya, tujuannya hanya satu, yaitu marilah kita para salafiyin, para ustadz-ustadz salafi, dalam penyampaian berubahlah. Jangan lagi kita mudah menyesat-nyesatkan berbagai amalan dan keyakinan mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia ini. Karena para jemaah, kalau kita kaji lebih dalam, ternyata mayoritas amalan-amalan dan keyakinan umat Islam semuanya berdasarkan dalil, memiliki sandaran dalil, memiliki argumentasi yang kuat. Inilah yang selalu saya upayakan menyampaikannya, agar kita yang tidak tahu bisa menjadi tahu dan merubah cara penyampaian yang sering memojokkan, menyakiti hati kaum muslimin. Para jemaah, di pertemuan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan nasihat terkait ada dua perkara yang sering terjadi di tengah-tengah kita para salafiyin, yang hendaknya kita memperbaiki kesalahan ini. Yang pertama, kita sering menganggap seakan-akan perkara yang menyelisihi apa yang disepakati oleh ulama-ulama salafi zaman ini, zaman sekarang, kalau ada pendapat menyelisihi apa yang disepakati oleh para ulama salafi zaman ini, seakan-akan kita menganggap perkara itu bukan ijtihadiyah. Pendapat yang menyelisihi kesepakatan ulama salafi zaman ini seakan-akan dianggap sebagai penyimpangan. Para jemaah, sehingga cukup sering kita para salafiyin mentakwil berbagai ucapan para ulama salaf, bahkan menganggap mereka keliru. Ini sangat sering. Kenapa? Karena berbeda dengan apa yang disepakati oleh ulama-ulama salafi zaman sekarang. Sebagai contoh para jemaah, apa yang sudah saya sampaikan masalah pembagian bid'ah. Kalau di zaman ini, ulama salafi bisa dikatakan sepakat bahwa bid'ah di agama semuanya sesat, tidak ada yang baik. Padahal ulama-ulama salaf mayoritasnya membagi dua. Kita kemudian berusaha mentakwil. Kita katakan, oh mungkin yang dimaksud Imam Syafi'i menurut bahasa. Sebagian ustadz kita mengatakan kalaupun maksud Imam Syafi'i bid'ah di agama ada dua, itu salah. Karena bertentangan dengan hadis, kullu bid'atin dhalalah. Ulama bisa salah, yang kita ikut dalil bukan ulama. Sangat sering kita menyampaikan seperti itu. Para jemaah, padahal masalah yang bukan ijtihad, masalah yang boleh dibantah dengan keras dan diingkari, bukan yang menyelisihi kesepakatan ulama salafi zaman sekarang.
Ketentuannya adalah suatu pendapat dikatakan pendapat yang tidak ijtihad, yang boleh kita ingkari, disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, "Na'am, man khalafal kitabal mustabina was sunnatal mustafidata aw ma ajma'a alaihi salaful ummati khilafan la yu'daru fihi fahada yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, benar, barang siapa menyelisihi Al-Quran yang jelas, menyelisihi hadis yang jelas, dalil jelas tegas, atau menyelisihi kesepakatan ulama. Kesepakatan di sini semua para ulama Ahlus Sunnah. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud kesepakatan adalah kesepakatan para sahabat. Maka pendapat mana saja yang menyelisihi Al-Quran dan hadis yang jelas tegas, atau menyelisihi kesepakatan para sahabat, kesepakatan para ulama keseluruhan, di mana khilafan la yu'daru fihi, penyelisihannya itu tanpa uzur, fahada yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah. Inilah yang disikapi seperti menyikapi ahlul bid'ah. Para jemaah, pendapat yang tak punya sandaran dalil, kemudian malah menyelisihi dalil yang sangat jelas dan tegas, itulah yang boleh diingkari dengan keras. Itulah yang tidak dianggap ijtihadiyah. Jadi bukan yang menyelisihi kesepakatan ulama salafi zaman sekarang, bukan itu. Contohnya, para jemaah, ada satu pendapat ulama terkait minuman keras, khamar. Sebagian ulama ada berpendapat bahwa minuman keras yang haram itu hanya yang terbuat dari anggur. Bahasa Arabnya khamar. Jadi khamar itu memang minuman keras terbuat dari anggur. Namun ketika Allah mengharamkan khamar, sama sekali bukan karena bahannya dari anggur, karena anggur itu halal. Tapi karena dia memabukkan, menghilangkan akal dan menimbulkan banyak kerusakan. Nah, tiba-tiba ada pendapat ulama mengatakan yang haram itu minuman keras yang terbuat dari anggur. Jika bukan dari anggur, tidak mengapa. Tentu ini pendapat yang sama sekali tidak ada sandaran dalilnya. Ditambah lagi sangat jelas menyelisihi dalil, sahih, dan sangat tegas. Hadis riwayat Muslim, kata Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua yang memabukkan itu namanya khamr, dan semua yang namanya khamr haram. Dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi, kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan haram, apakah terbuat dari anggur, atau dari kelapa, ataukah dari zat-zat kimia, dan lain sebagainya. Semua yang memabukkan. Jelas sekali hadisnya. Kemudian ada pendapat yang tak memiliki dasar hadis yang jelas dan kuat. Inilah yang dinamakan khilafiyah yang tidak dianggap, tidak mu'tabarah. Nah, para jemaah, kalau yang seperti itu boleh kita bantah dengan keras. Boleh kita peringatkan umat, ini pendapat batil, pendapat yang menyimpang, yang berbahaya, itu boleh. Ulamanya tetap kita beri uzur, karena kalau pendapatnya ada uzurnya tidak disesatkan ulamanya. Para jemaah, namun pendapat itu diingkari karena bukan ijtihadiyah, bertentangan jelas dengan hadis yang sangat tegas. Itu baru para jemaah. Adapun jika suatu pendapat memiliki dasar-dasar dalil dan tidak bertentangan dengan dalil apapun yang tegas, maka itu namanya ijtihad. Itu pendapat ahlu sunnah salafi, bukan ahlul bid'ah. Ini
kesalahan pertama para jemaah. Seakan-akan kalau sudah ulama salafi sekarang sepakat, berarti yang menyelisihinya menyimpang. Yang menyelisihinya bukan ijtihadiyah. Salah para jemaah. Contoh para jemaah, masalah maulid Nabi. Nanti pembahasannya insya Allah setelah video ini. Maulid Nabi itu punya dalil, punya sandaran-sandaran dalil yang banyak. Dan tidak ada satupun dalil yang tegas yang diselisihinya. Tidak ada para jemaah. Tidak ada satupun dalil tegas yang ditentang oleh acara maulid Nabi. Tidak ada. Hanya satu saja yang dia tentang. Di zaman Nabi tidak pernah dibuat. Di zaman sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah dibuat. Hanya itu saja. Dan itu bukan penentangan. Karena semua yang di zaman Nabi tidak dilakukan, di zaman salaf tidak dilakukan, sama sekali tidak menunjukkan sesat. Sama sekali tidak menunjukkan perbuatan itu haram. Dan sudah kita bahas. Silahkan diulang di video-video yang sebelumnya. Para jemaah, sehingga tidak bisa dikatakan ini bukan ijtihadiyah. Karena pendapat maulid Nabi punya sandaran dalil dan tidak ada dalil tegas yang dia selisihi. Tidak ada. Walaupun ulama salafi zaman ini semua sepakat maulid Nabi adalah bid'ah sesat. Para jemaah, maka mari kita tambah wawasan kita apa yang dimaksud pendapat yang tidak bisa ditoleransi. Adalah pendapat yang tak punya sandaran dalil, kemudian menyelisihi dalil yang sangat jelas, sahih, dan tegas. Itu yang tidak bisa dianggap. Kemudian yang kedua, para jemaah, kesalahan yang banyak terjadi pada kita, kebanyakan kita para salafiyin, bahkan para ustadz salafi, saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman saya, para ustadz salafi, sangat sering kita mengatakan dalam masalah akidah tidak ada khilafiyah. Sangat sering para jemaah. Saya berulang kali mendengar teman-teman saya ketika saya berdiskusi selalu mengatakan itu. Ini kan masalah akidah. Masalah akidah tidak ada khilafiyah. Sepakat ulama. Apakah benar seperti itu? Para jemaah, sebenarnya namanya ijtihadiyah itu di semua masalah tanpa terkecuali. Masalah fikih, masalah akidah, masalah manhaj, di semua masalah. Jika prinsipnya seperti yang lalu, berarti masalah ijtihadiyah sama-sama ahlus sunnah, sama-sama salafi, bukan ahlul bid'ah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah, kata beliau, la yumkinu an naqula inna jami'a masailil aqidati yajibu fiha al-yaqinu li'anna min masailil aqidati ma ikhtalafa fihi al-ulama'u rahimahumullah wa ma kana mukhtalafan fihi baina ahli al-ilmi falaysa yaqiniyan li'anna al-yaqina la yumkinu nafyuhu abadan. Kata Syekh Al-Utsaimin, tidak mungkin kita katakan bahwa semua masalah akidah wajib diyakini, wajib harus disepakati. Tidak mungkin. Ini kata Syekh Al-Utsaimin. Kenapa? Karena di antara masalah-masalah akidah itu ada yang para ulama berselisih padanya. Jadi masalah akidah bukan masalah yang harus disepakati. Tergantung kaidahnya seperti tadi. Jika tak punya sandaran dalil dan menyelisihi dalil yang tegas, itu berarti keyakinan yang menyimpang. Tapi kalau punya sandaran dalil dan tidak ada dalil tegas yang dia selisihi, berarti ijtihad, salafi, ahlus sunnah. Wa ma kana mukhtalafan fihi baina ahlil ilmi, dan masalah akidah yang diperselisihkan di antara ulama, falaisa yakiniyan, maka bukan perkara yang mesti sepakat harus diyakini. Tidak. Karena perkara yang harus diyakini tidak mungkin bisa dihapuskan. Artinya para jemaah, Syekh Al-Utsaimin menegaskan masalah akidah juga ulama ahlu sunnah ada perbedaan.
Beliau tidak sebutkan istilah usul furu, tidak. Sebenarnya istilah itu tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada istilah, oh itu kan pokok, oh itu kan cabang. Kalau cabang bolehlah berbeda, kalau pokok tidak boleh. Itu tidak ada para jemaah. Definisinya pun tidak ada. Apa definisi pokok dan cabang? Tidak ada definisinya. Para jemaah, yang pokok itu yang disepakati. Kalau ulama tidak berselisih, itu namanya pokok. Tidak boleh berbeda di situ. Tapi kalau ulama ahlus sunnah dengan argumentasi yang kuat berbeda dalam segala masalah, masalah apapun, berarti itu ijtihad, sama-sama salafi, sama-sama ahlus sunnah, tidak ada yang sesat. Contohnya kata Syekh Al-Utsaimin ayat surat Al-Baqarah 115. Allah berfirman, "Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah." Kemana saja kalian menghadapkan wajah kalian, di sana ada wajah Allah. Ini akidah asma was sifat. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam kitab beliau Tafsir Al-Quran. Kata beliau, "Ikhtalafa fihi al-mufassirun minas salaf wal khalaf." Berbeda para ulama ahli tafsir tentang ayat ini, baik dari ulama salaf dan ulama khalaf. Jadi yang mengatakan ulama salaf tidak ada mentakwil, ini aneh sekali. Kata Syekh Al-Utsaimin, dari sejak dulu ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat tentang wajah di situ, sifat Allah. Faqala ba'duhum, sebagian ulama ahli tafsir salaf dan khalaf berkata, al-muradu bihi wajhullahil hakiki. Yang dimaksud adalah wajah Allah yang sebenar-benar wajah. Berarti sifat Allah tak boleh ditakwil sama sekali. Amirruha kama ja'at, kata ulama salaf. Biarkan ayat itu apa adanya, titik. Jangan ada keterangan apapun, jangan ada tambahan apapun. Itu sebagian ulama salaf. Wa qala ba'duhum, sedangkan sebagian yang lain mengatakan al-muradu bihi al-jihah, yang dimaksud wajah di situ bukan wajah tapi arah. Apa itu para jemaah? Bukan takwil. Jelas sekali itulah takwil. Sebagian ulama salaf mentakwil wajah di situ bukan wajah tapi arah. Banyak sekali ahli tafsir mengatakan wajhullah di sini arah. Imam Mujahid mengatakan qiblatullah, arah Allah. Bahkan sahabat Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir juga mengatakan qiblatullah, arah Allah, bukan wajah, arah. Dan ini takwil para jemaah. Ternyata kata Syekh Al-Utsaimin, ulama salaf dan khalaf itu ada yang mentakwil, ada yang tidak. Namun kata beliau, walakin ar-rajih annal murada bihi al-wajhul haqiqiyyu. Namun pendapat yang lebih kuat, yang dimaksud di ayat itu wajah sebenar-benar wajah. Pendapat paling kuat. Berarti masalah khilafiyah, ijtihadiyah, akidah. Kenapa kita mengatakan orang yang mentakwil sesat? Oh ini ustadz sesat, ini ustadz akidahnya menyimpang, ustadz akidahnya menyimpang, ustadz ahli subhat, berbagai gelar kita berikan kepada para dai umat Islam yang mentakwil sebagian sifat Allah. Padahal ulama memang dari dulu berbeda pendapat. Dalil berikutnya lagi tentang hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Allah berkata dalam hadis qudsi, "Wa in taqarraba 'abdi ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an, wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwalatan." Kata Allah, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika dia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat satu depa. Dan jika dia datang kepadaku berjalan, aku mendatanginya dengan jalan cepat. Harwalatan, jalan cepat. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau, wa hadhil harwalatu sifatun min sifati af'alihi allati yajibu alaina al-imanu biha. Sifat harwalah ini, jalan cepat ini adalah sifat dari sifat perbuatan Allah yang wajib kita imani. Wajib diimani para jemaah. Berarti nggak boleh ditakwil. Kita orang-orang salafi semua mengatakan tidak boleh mentakwil sifat Allah. Para jemaah, kita lihat. Qala al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim,
Imam An-Nawawi mengomentari hadis tadi, hadis qudsi. Kata beliau, hadal hadithu min ahaditsis sifat. Hadis ini termasuk hadis-hadis tentang sifat Allah. Wa yastahilu iradatu zahirihi. Mustahil yang dimaksud secara zahir. Artinya Allah jalan cepat. Mustahil. Bukan itu yang dimaksud. Walaupun memang itu artinya. Dan jangan bayangkan dengan makhluk. Tapi bukan itu yang dimaksud. Waqad sabaqal kalamu fi ahaditsis sifat. Dan telah lewat pembicaraan tentang hadis-hadis sifat marratin berulang kali. Wa ma'nahu, maksud jalan cepat di situ adalah man taqarraba ilayya bi ta'ati taqarrabtu ilaihi bi rahmati. Barang siapa mendekat kepadaku dengan melakukan ketaatan, aku mendekat kepadanya dengan merahmatinya, memberinya taufik wal i'anati dan menolongnya. Wa in zada zidtu, jika dia tambah kedekatannya, aku tambah kedekatanku. Jadi yang dimaksud jalan cepat harwalah di hadis tersebut, kata Imam Nawawi, adalah aku mendekat dengan rahmat, ku rahmati. Jadi Imam Nawawi jelas mentakwil hadis tersebut. Dan Imam Nawawi ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah. Para jemaah, beliau bahkan di keterangan lain menegaskan ulama salaf dua dalam masalah sifat Allah. Ada yang mentakwil, ada yang mentafwid, membiarkan apa adanya. Para jemaah, berikutnya Syekh Al-Fauzan. Dalam fatwa beliau, ada audio suaranya. Kata beliau, yaqulullahu azza wa jalla, man atani yamshi ataituhu harwalatan. Barang siapa datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan harwalah. Bimakna, apa maksud harwalah? Kata Syekh Al-Fauzan, man asra'a ila ridha'i wa ta'ati asra'tu fi maghfirati dhunubihi wa qada'i hawaijihi. Maksudnya adalah, barang siapa yang datang kepadaku dengan melakukan amalan yang kuridhoi, maka dan amalan ketaatan, maka aku akan segera mengampunkan dosa-dosanya dan segera mengabulkan kebutuhan-kebutuhannya. Walaysa ma'nahul harwalah al-ma'rufa indana. Bukan maksud hadis itu harwalah yang kita kenal. Annallaha yuharwil, bahwa Allah itu jalan cepat. Tidak. Wa innama yufassiruhu akhirul hadis. Akan tetapi hadis tadi ditafsirkan oleh akhir hadis itu. Yaitu, kata Allah, la in sa'alani, jika dia minta kepadaku ku berikan, la in ista'adani la u'idannahu, jika dia minta perlindungan ku lindungi. Fa ma'nal harwalah, maka maksud harwalah di hadis itu, kata Syekh Al-Fauzan, al-mubadarah biqada'i hawaiji abdih, artinya segera mengabulkan, menunaikan kebutuhan hamba. Takwil para jemaah. Syekh Fauzan bukan hanya mentakwil, beliau mengatakan itu bukan sifat Allah. Allah tidak punya sifat harwalah. Sedangkan Syekh Al-Utsaimin mengatakan itu sifat Allah yang wajib diimani. Bagaimana para jemaah? Apakah Syekh Utsaimin sesat? Atau Syekh Fauzan yang sesat? Para jemaah, tidak ada dari ulama itu yang sesat. Karena ini masalah ijtihad, perbedaan pendapat. Masing-masing punya argumentasi yang kuat. Bahkan kata Syekh Fauzan di akhir ceramah beliau, fa fi hadza raddun ala ba'dil mutasarri'in alladziina yusbituna lillahil harwalata. Di dalam keterangan ini terdapat bantahan bagi sebagian orang yang gegabah, yang tergesa-gesa, yang menetapkan Allah punya sifat harwalah. Makanya para jamaah, buka hati kita, buka pikiran kita, lapangkan dada kita. Ketika ulama keras, bukan berarti selain itu sesat. Syekh Fauzan mengatakan orang yang menetapkan Allah punya sifat harwalah itu gegabah. Apakah Syekh Al-Utsaimin gegabah? Tidak para jemaah. Sedangkan menurut Syekh Utsaimin wajib diimani. Apakah Syekh Fauzan berdosa karena tak mengimani itu? Tidak. Ini perbedaan pendapat. Dan ini akidah. Ternyata dalam masalah akidah ulama juga berbeda. Sehingga para jemaah, salahlah kita ketika mengatakan dalam masalah akidah tidak boleh berbeda. Menyimpang orang yang berbeda dalam masalah akidah. Para jemaah, inilah sebagai tambahan ilmu bagi kita semua. Masalah ijtihadiyah
adalah masalah perbedaan di kalangan ulama ahlu sunnah di semua masalah, termasuk masalah akidah. Maka yang berbeda memiliki argumentasi, memiliki sandaran dalil, dan ada ulama-ulama ahlu sunnah yang menjadi panutan mereka. Mereka ahlu sunnah salafi, sama seperti kita, bukan ahlul bid'ah. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah ilmu kita. Mari lapangkan dada. Jangan semua yang beda dengan yang disepakati ulama salafi zaman ini kita anggap sebagai kesesatan. Lihat kepada ulama-ulama salaf sebelumnya. Lihat argumentasinya. Kalau itu memiliki dalil dan argumentasi yang kuat dan berdasarkan bimbingan ulama ahlu sunnah, berarti masalah itu ijtihadiyah. Kita berlapang dada, sampaikan di umat, di ceramah kita, ini perbedaan di kalangan sama-sama ahlu sunnah dan sama-sama salafi. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.